sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku. Hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap
Selamat malam, shalom kepada kita semua. Kembali lagi bersama dengan Growth with Christ Ministry pada malam hari ini bertepatan dengan tanggal 17 Agustus. Tanggal 17 Agustus tepat di hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia. Dan kita bersyukur kalau kita bisa masih bersama-sama berkumpul pada malam hari ini. Selamat datang kembali buat Pak Steve yang tetap akan memberikan materi pada malam hari ini. Dan kita bersyukur Tuhan memberi kita kesehatan sampai pada malam hari ini, sampai saat ini. Dan kita tidak akan berpanjang-panjang berlama-lama. Kita akan langsung mendengarkan materi dari Pak Steve, tapi sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih kalau pada malam hari ini kami diberikan kesempatan sekali lagi untuk belajar, berbincang dan berdiskusi tentang seluruh kehidupan kami yang kami lalui dalam life circle kami. Kami tahu Tuhan ada banyak kejutan demi kejutan yang mungkin tidak pernah kami bayangkan. Tapi biarlah apapun itu, kami boleh melihat ada rencana Tuhan yang indah, ada kedaulatan Tuhan di dalam seluruh kehidupan kami. Izinkanlah kami boleh mengerti, memahami rencana-Mu. Bahkan ketika kami berada di lembah kekelaman sekalipun, tangan Tuhan tetap menggendong kami. Berkati juga hamba-Mu, Pak Pendeta Steve yang akan memberikan materi pada malam hari ini, sertai berkati Tuhan berikan hikmat bijaksana. Saudara-saudari kami yang sudah bergabung, yang belum bergabung, kami berdoa biarlah Tuhan yang boleh memimpin berikan hikmat bijaksana dan pengertian, sehingga apa yang boleh kami terima, apa yang boleh kami dapatkan, boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Amin. Baik, sebelum kita mulai, kami dari tim Growth with Christ Ministry mengucapkan turut berduka cita atas kehilangan bibit tercinta dari saudara Evan Sanjaya dan saudara Johan yang ada di Jakarta dan di Medan yang telah berpulang dan sudah dikremasi, dan kita tetap berdoa untuk keluarga yang masih di rumah sakit yang sedang isolasi. Kita berdoa biar Tuhan memberikan kesehatan dan kekuatan kepada kita semua juga. Baik, kami persilakan kepada Bapak Steve untuk boleh menyampaikan materi pada malam hari ini. Kami persilakan Pak Steve. Ya, selamat malam. Terima kasih kepada Pak Haryono yang telah mengorganisir acara ini. Dan malam ini tema kita adalah Death Valley atau lembah kekelaman, lembah maut, ya. Dan kalau kita bicara soal maut, ya, barangkali ini sebuah topik yang tidak begitu mudah. Ada banyak orang yang bertanya-tanya, apa sih kematian itu? Apa yang terjadi dengan peristiwa tersebut? Apakah ada sesuatu di seberang lembah kematian itu, lembah maut itu? Banyak orang yang berusaha untuk mencari tahu, tetapi apakah mereka berhasil? Itu pertanyaan yang besar. Berbagai tradisi menggunakan berbagai cara untuk mengetahui apa yang ada di seberang sana. Ya, kita tahu orang-orang Tionghoa atau ya kelompok masyarakat tertentu biasa melakukan praktek memanggil jelangkung misalnya untuk mengetahui bagaimana keadaan saudara-saudara kita yang sudah tiada, yang sudah berpulang ke sana. Nah, saya teringat akan sebuah ungkapan yang disampaikan oleh Hamlet
dalam soliloquinya. Kalau ibu bapak pernah membaca buku-buku karangan Shakespeare atau menonton kisahnya, filmnya atau dramanya, maka ada satu potongan di dalam bagian ketika Hamlet berbicara sendirian, itu soliloquy, tentang apa makna hidup. To be is not to be. Ya, itu yang diungkapkan oleh Hamlet. Dan di bagian itu dia berkata, usually come back to tell us all about it. They are travelers in the country of death, and they never return once they go there. To be or not to be, clear one. Menjadi atau apakah makna hidup kita ini hanya sekedar, apakah makna hidup itu hanya sekedar sebuah perjalanan dari kelahiran sampai kematian? Itu yang menjadi pokok renungan oleh banyak orang. Nah, saya mau membuka bagian ini juga dengan pembahasan dari sepotong kisah yang diambil dari novel oleh Elie Wiesel yang berjudul Malam. Elie Wiesel adalah seorang penyintas Holocaust di Jerman. Dia seorang Yahudi, ayahnya Shlomo Wiesel. Dan Elie menulis kenangannya sewaktu dia tinggal di penjara di masa Holocaust itu, ya, dalam novelnya yang berjudul Malam. Ada 3 seri novel Elie Wiesel ini. Yang pertama adalah Malam, yang kedua Fajar, dan yang ketiga adalah Siang. Dia mau menggambarkan bagaimana perjalanan pengalaman hidupnya di penjara itu dalam ketiga novel ini. Elie Wiesel waktu ditahan di penjara mungkin umurnya baru 15 tahun. Kedua saudara perempuannya, dua saudara perempuannya dan ibunya tewas. 2 saudara perempuan yang lain selamat. Dan ayah Elie Wiesel juga tewas di Auschwitz, penjara Nazi yang terkenal itu. Nah, satu hari Elie Wiesel bercerita tentang seorang anak laki-laki yang berusia sekitar 13 tahun yang tertangkap karena mencuri roti temannya di satu penjara yang sama di Auschwitz. Anak remaja itu tertangkap oleh pihak keamanan Nazi yang menghukumnya dengan hukuman gantung sampai mati. Namun karena anak itu begitu kurus dan ringan, dia tidak langsung tewas. Kita tahu hukuman mati itu, kalau orang menjalani hukuman mati, maka berat tubuhnya yang cukup berat itu akan menarik tubuhnya ke bawah dan lalu mematahkan tulang lehernya sehingga orang itu akan langsung tewas. Tapi ini tidak terjadi dengan si anak remaja ini. Mengapa? Karena memang tubuhnya terlalu ringan. Karena itu dia tergantung-gantung selama mungkin sekitar lebih dari 10 menit sampai dia tercekik, akhirnya dia mati karena cekikan itu. Jadi kematiannya bukan karena lehernya patah seperti yang biasa terjadi, tetapi karena tercekik karena jerat gantungan itu. Ini pemandangan yang sangat mengerikan. Dan anak ini digantung di tengah-tengah penjara sehingga semua orang, semua tahanan bisa menyaksikannya. Dan ini menjadi peringatan bagi semua orang di penjara itu supaya mereka tidak melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan si anak yang mencuri karena kelaparan. Dan saat itu terjadi, seorang tahanan
bergumam dan bertanya, di mana Allah? Di mana Allah yang mestinya menolong si anak ini? Mengapa Allah membiarkan anak ini tergantung dengan tidak berdaya? Seorang tawanan lainnya di penjara itu yang berdiri di sebelahnya, dan Allah ada di sana. Allah bersama anak itu. Mereka telah menggantung Allah. Ya, saudara sekalian, inilah teologi Yahudi, orang-orang Yahudi yang menggambarkan bagaimana di mana Allah hadir di tengah penderitaan manusia. Ada sebuah buku yang menarik oleh seorang rabi Yahudi, Harold Kushner, yang berjudul Mengapa Orang Baik Harus Menderita? Sebuah teologi tentang teodisi. Mengapa orang baik harus menderita? Dan ini sebuah pertanyaan yang terus menggantung dan menjadi bagian dari pergumulan manusia. Di mana Allah ketika manusia menderita? Pertanyaan yang sama juga diajukan oleh Ayub, oleh teman-teman Ayubnya. Apa sebabnya kamu menderita? Mereka bertanya kepada Ayub, coba kamu periksa dirimu. Barangkali engkau pernah berdosa, barangkali nenek moyangmu telah berdosa. Barangkali kamu pernah berkata sesuatu yang tidak berkenan kepada Allah. Tapi Ayub mengatakan, tidak. Aku tidak pernah bersalah. Aku menolak tuduhan-tuduhan kalian. Itulah sebuah kisah pergumulan manusia dengan apa? Bagaimana kita menjelaskan bahwa Allah itu baik? Nah, di dalam buku ini Ayub Elie Wiesel menjelaskan bahwa Allah ada bersama dengan para tawanan Nazi. Allah ada bersama-sama dengan para tawanan Nazi, bahkan yang digiring ke tempat pembantaian, digiring ke kamar gas sampai mereka tewas. Dan pada saat ini barangkali kita juga harus bisa mengatakan bahwa Allah ada bersama-sama dengan orang-orang Afghanistan yang terancam oleh Taliban, yang ditinggalkan oleh Amerika dan para pemimpin Afghanistan lainnya. Ya, sekarang saya mau masuk kepada gambaran tentang pergumulan dengan kematian antara Yesus dengan Socrates. Kita beralih ke PowerPoint berikutnya. Ya, Yesus menghadapi maut dengan perjuangan yang dahsyat. Kalau kita membaca Lukas 22 ayat 44, di situ dikatakan, maka di dalam ketakutan yang amat sangat, makin bersungguh-sungguh hati ia berdoa, sehingga peluhnya menjadi seperti darah menitik ke bumi. Kita semua tahu bagian ayat ini, bukan? Maka di dalam ketakutan yang amat sangat. Siapa yang takut di sini? Jelas. Makin bersungguh-sungguh hati ia berdoa sehingga peluhnya menjadi darah seperti darah menitik ke bumi. Yesus sangat amat ketakutan dalam menghadapi kematian. Hingga ia bersungguh-sungguh berdoa. Doanya itu ia bahkan mengeluarkan peluhnya seperti darah menitik ke bumi.
ini suatu peristiwa yang sangat luar biasa yang digambarkan oleh penginjil Lukas. Sementara itu, kalau kita membandingkan dengan Sokrates, saya hilang lagi, ya, terlempar lagi. Kalau ibu bapak pernah menghadapi membaca tentang kisah Sokrates, maka di situ digambarkan bagaimana Sokrates menghadapi maut dengan sangat tenang. Sokrates dijatuhi hukuman mati oleh pemerintah Athena karena dia dituduh telah merusakkan moral orang-orang muda di kota tersebut. Sokrates menolak tuduhan itu, tetapi dia tetap menjalani hukuman mati yang dijatuhkan oleh pengadilan di Athena. Pada Sokrates diberikan secawan untuk dia minum sampai mati. Dia tidak takut menghadapi kematian. Dia berkata, maut akan membebaskan tubuhku akan membebaskan jiwaku. Maaf, ada kesalahan. Maut akan membebaskan jiwa untuk merdeka. Selama ini jiwaku terpenjara di dalam tubuhku yang fana. Tetapi setelah saya meminum racun ini, jiwaku akan merdeka dan menemukan sukacita. Itulah kemerdekaan jiwa yang digambarkan oleh Sokrates, yang akan memberinya bahagia. Nah, saya mau menyinggung sebuah buku yang ditulis oleh seorang teolog Jerman yang bernama Oscar Cullmann. Silakan beralih ke PowerPoint-nya. Oscar Cullmann pada tahun 56 menulis sebuah buku yang menarik, sebuah buku tipis, kalau tidak salah sekitar 60-an halaman, yang berjudul Immortality of the Soul or the Resurrection of the Dead. Keabadian jiwa ataukah kebangkitan orang mati. Cullmann membandingkan konsep keabadian jiwa dengan konsep kekristenan awal, dan ia menunjukkan bahwa kedua konsep itu sama sekali berbeda. Konsep keabadian jiwa itu ada dan dikembangkan oleh orang-orang Yunani, khususnya di masa tahun sekitar 500-an sampai awal abad Masehi. Masa-masa Sokrates, Aristoteles, dan sebagainya. Bagi orang Yunani, maut adalah sahabat. Sebab dengan itulah jiwa mendapatkan kelepasan. Tapi bagi orang Kristen, maut adalah musuh terakhir. Namun, apa yang kita baca di dalam Alkitab, di situ dikatakan bahwa maut terakhir ini telah dikalahkan oleh kebangkitan Kristus. Jadi, kalau Lukas menggambarkan di dalam pasal 22 itu bagaimana Yesus bergumul dengan maut yang luar biasa menakutkan, tetapi setelah dia berdoa, jadilah jadilah kepadaku apa yang menjadi kehendak-Mu ya Bapa. Dia sepenuhnya menyerahkan diri kepada Bapa, dan dia pasrah untuk menerima
kematiannya. Jadi kalau kita bandingkan memang dalam kekristenan seringkali kita punya konsep tentang keabadian jiwa itu ya. Dan menurut Kuhlman, konsep ini sebetulnya keliru sekali. Karena konsep kekristenan tidak seperti itu. Konsep kematian dan kebangkitan Kristus sangat berbeda dengan konsep kematian dalam yang berkaitan dengan keabadian jiwa seperti yang kita temukan di dalam kematian yang digambarkan oleh banyak orang itu bukan seperti yang diinginkan oleh Allah. Ya. Sebab kematian itu sebetulnya tidak diinginkan oleh Allah. Bahkan sejak manusia diciptakan, Allah mengatakan ada dua pohon di taman ini, salah satunya adalah pohon kehidupan dan kematian. Kalau engkau memakan buah di pohon ini, maka engkau akan mati. Jadi kematian sebetulnya tidak ada dalam rencana Allah. Kematian adalah sesuatu yang abnormal, yang melawan kehendak Allah. Namun itulah yang terjadi ketika kita jatuh ke dalam dosa, dan seperti dikatakan oleh Rasul Paulus, upah dosa adalah maut. Nah, akan tetapi di dalam Perjanjian Baru juga kita menemukan bahwa Kristus telah mengalahkan maut. Dalam surat Kolose dikatakan bahwa Yesus Kristus itu adalah yang pertama yang bangkit dari mati. Kita hidup di zaman yang baru. Di zaman ini maut telah dikalahkan, kerusakan dan kehancuran yang dihasilkan oleh maut telah hilang, telah punah, telah tiada lagi. Nah, karena itu ya, kita sekarang ini karena Kristus telah mengalahkan maut, maka kita hidup di dalam tubuh yang rohani. Tubuh ini bukan tubuh yang diisi oleh roh yang abadi, ya. Tetapi tubuh kita adalah tubuh yang rohani, yang muncul dari tubuh yang jasmani, ya. Yang nanti yang akan lenyap ketika kita sudah meninggal, maka yang ada di dalam tubuh kita adalah yang dalam tubuh kita akan berubah menjadi tubuh yang rohani dan bukan roh yang abadi. Maka dengan demikian setelah kematian kita akan memasuki kenyataan bahwa benarlah kuasa maut sudah dikalahkan. Ya, sekarang kita beralih ke berikutnya yang apa yang disebut sebagai yang tidur. Di dalam teologi Perjanjian Baru, di dalam teologi Paulus, dikatakan juga ada yang tidur. Mereka yang, kalau kita membaca surat Tesalonika 2, di situ ada pertanyaan tentang mereka yang tidur, mereka yang sudah meninggal sebelum kita. Kita ingat pada waktu itu ada setelah Kristus bangkit dan naik ke surga, Yesus menjanjikan dia akan kembali untuk kedua kalinya. Dan saat itu orang berpikir, mungkin minggu depan dia akan kembali. Atau ya besok barangkali. Tetapi itu tidak terjadi, sehingga kemudian jemaat mula-mula menjadi frustrasi dan bertanya-tanya, ini gimana ini? Kita yang masih menunggu terus sampai Yesus, tapi Yesus belum kelihatan datang. Lalu beberapa dari kita sudah mendahului kita, sudah tidur. Rasul Paulus mengatakan dalam surat 2 Tesalonika itu bahwa jangan khawatir, maut telah dikalahkan, namun memang kenyataannya dia belum dihapuskan sampai datangnya akhir dari segalanya. Sampai Kristus datang kembali. Ya.
Itu yang dikatakan oleh Paulus. Dan memang Perjanjian Baru tidak mengatakan apa-apa secara detail tentang kondisi sementara ini. Namun Rasul Paulus mengatakan kita hanya mendengarnya. Dan kita sekarang sudah lebih dekat kepada Allah sebab kita sudah melihat sendiri bukti kehadiran Allah dan kemenangan Allah atas maut melalui Kristus yang bangkit dari kubur. Dia sudah bangkit. Kita tidak perlu takut lagi. Nah, kesimpulannya, ajaran Sokrates tidak bisa dipertemukan dengan ajaran Perjanjian Baru. Berikutnya, ketokohan hidup dan pengaruh ajaran mereka tentang kematian sama sekali tidak bisa dihormati oleh orang Kristen. Seperti yang sudah diperlihatkan oleh para apologet abad kedua. Nah, sekarang bagaimana dengan lembah kekelaman? Saya mau mengajak Ibu Bapak Saudara kepada kata-kata yang ditulis oleh Raja Daud dalam Mazmur 23. Dan itu adalah lembaran terakhir dari PowerPoint saya pada malam ini. Tuhan, Engkaulah gembalaku. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Dan di dalam irama dan nada yang sama, Rasul Paulus berkata, "Hai maut, di manakah sengatmu?" Jadi lembah kekelaman bukanlah akhir dari segala-galanya. Lembah kekelaman mungkin harus kita tempuh, harus kita jalani. Dan barangkali sudah banyak dari kita yang pernah menjalaninya. Dalam kegagalan hidup kita, dalam kehancuran perjalanan hidup ini, dalam kehilangan kita akan orang-orang yang kita kasihi. Tetapi Tuhan adalah gembala yang setia. Dan Dia berjalan ketika kita bahkan harus menempuh lembah kekelaman itu. Sekian, amin. Oke, terima kasih untuk Pak Stephen yang sudah menyampaikan materi dan Semoga tidak terlalu mengagetkan malam ini. Kayaknya dengan minggu-minggu selanjutnya mengagetkan, Pak. Mengagetkan juga. Iya, saya teringat di awal pertama Genesis mengatakan bahwa Adam dan Hawa bukan menjadi pribadi yang dewasa secara moral dan bagaimana mereka masih di usia yang 12. Kemudian di Mountain Top Journey bukan segalanya. Dan hari ini Death Valley juga bukan segalanya. Tapi dua hal ini harus kita jalani, harus kita alami. Begitu. Nah, Bapak Ibu, teman-teman boleh langsung chat atau mau bertanya boleh raise hand. Kami persilakan untuk bertanya. Tapi sebelumnya saya mau bertanya langsung dengan Pak Steve. Boleh, Pak, silakan. Saya pribadi dan turut bersama-sama dengan Evan ya ketika masa-masa di mana keluarga Evan juga satu keluarga di isolasi mandiri, bahkan bibinya juga ada yang masuk rumah sakit, dan waktu itu juga Evan merasa sangat terpukul, sangat tidak bisa terima dengan keadaan begitu dan mengalami dark valley ini. Nah, kadang-kadang ada orang yang sulit melewati itu. Kadang-kadang bahkan kita banyak membaca ada yang bunuh diri, ada yang segala macam. Nah, jiwa kita pasti kadang-kadang ada yang nggak tahan menjalani dark valley ini.
Nah, Iya, dari Bapak Pendeta sendiri dengan pengalaman pastoral Bapak, apa yang membuat kita, ya kita harus bertahan itu. Tapi ada orang bilang saya nggak kuat begitu. Apa sih yang bisa membuat orang mengatakan saya harus kuat, saya harus menjalani ini? Gimana Pak? iya. Terima kasih Pak. Ini pertanyaan yang cocok untuk tanggal 17 Agustus. Ya, sebab 17 Agustus ini adalah juga hari anniversary saya. Tahun 88 kami menikah pada tanggal 17 Agustus. Wow. Tetapi pada tanggal 24 Agustus, ayah saya mengalami kecelakaan hingga meninggal. Dalam waktu 1 minggu itu, hanya waktu 1 minggu setelah kami menikah, kami mengalami lembah kekelaman. Dan lembah kekelaman itu semakin dirasakan oleh kakak saya yang berulang tahun tepat sehari sebelum tanggal 24 itu. Selama berbulan-bulan saya bertanya terus, mengapa? Mengapa ini harus terjadi tepat 1 minggu setelah kami menikah? Saya masih ingat sebelum hari kecelakaan itu, saya bertemu dengan ayah saya baru turun tangga di STT Jakarta. Saat itu saya sudah mulai mengajar di STT Jakarta, ayah saya juga dosen di situ, dan dia sedang menjelang masa terakhir mengajar di STT Jakarta, sebab pada minggu depannya dia sudah berjanji dengan Pendeta Andar Ismail untuk berjumpa dan melakukan serah terima di kampus STT Jakarta. Pak Andar Ismail, kalau Bapak Ibu Saudara kenal, nama itu sangat terkenal karena buku seri Selamatnya. Ya. Memang Pak Andar dan ayah saya itu sangat dekat. Ayah saya sudah lama mempersiapkan Pak Andar untuk menjadi penggantinya. Dan saat itu mereka sudah berjanji untuk ketemu pada hari Sabtu. Pak Andar akan kembali dari Amerika dan dalam perjalanan pulang dia mampir ke Belanda. Dan sudah berjanji dengan ayah saya untuk tiba di Jakarta dan bertemu dengan ayah saya pada hari Sabtunya. Pak Andar tepat tiba pada hari Sabtu, bertemu dengan ayah saya di STT Jakarta. Tapi ayah saya sudah ada di dalam peti dan siap diberangkatkan untuk dimakamkan. Itu lembah kekelaman yang paling dahsyat buat saya. Dan selama berbulan-bulan saya tidak mau menyetir mobil karena trauma itu. Rasa takut untuk mengendarai mobil itu mencekam saya selama berbulan-bulan sampai kami ke Amerika, saya melanjutkan studi sampai bulan Juli atau Juni baru kami, dari bulan Februari kami tiba di Amerika. Bulan Juni baru saya mau membeli mobil karena kehidupan di Amerika memang tidak mungkin kami jalani tanpa mobil. Dan terus-menerus saya bertanya pada Tuhan, apa yang Engkau inginkan dari hidup? Mengapa ayah saya harus pergi duluan dan dalam keadaan yang begitu mengerikan? Dia menabrak sebuah truk yang membawa besi-besi yang mencuat keluar dari
badan truk itu 1 meter melebihi badan truk. Dan tabrakan terjadi pada sekitar jam 6:30 sore saat mulai gelap dan besi-besi truk yang mencuat dari badan truk itu tidak terlihat oleh ayah saya. Jadi begitu Pak. Kita semua mempunyai lembah kekelaman kita. Tapi ingat, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Begitu Pak, penjelasan saya. Terima kasih. Oke, selanjutnya tadi ada Pak dari Bandung, ada Pak Heri. Silakan Pak, boleh langsung bertanya dengan Pak Steve. Oke, silakan Pak. Saya, maksudnya Pak Herben. Baik. Iya Pak, Pak Herben yang minggu lalu juga bertanya. Pak Steve, terima kasih. Ya, terima kasih buat life cycle death value-nya Pak. Mungkin ada 2 pertanyaan Pak. Pertanyaan pertama, di mana life cycle-nya tentang death value itu Pak? Ya, di mana life cycle-nya itu Pak? Kedua, apakah bagaimana kematian orang setelah meninggal itu sebelum dia bertemu dengan Yesus? Kemudian yang ketiga, saya ingin dijelaskan tentang Lukas 16 tentang perumpamaan pengemis dan orang kaya itu Pak. Oke. Pengemis dan orang kaya. Apakah di situ ada death value-nya atau gimana? Saya nggak ngerti. Dihubungkan dengan tema kita malam ini. Terima kasih Pak Steve. Kapan lembah kekelaman terjadi? Lembah kekelaman bisa terjadi setiap saat, Pak. Belum lama ini, minggu lalu saya mendapatkan sebuah foto tentang 2 orang anak kecil yang berusia mungkin kalau saya lihat dari foto itu 8-9 tahun. Mereka berdua berdiri dari kejauhan menyaksikan orang tua mereka dimakamkan karena COVID. Sebentar lagi katanya dalam foto itu ditulis, kedua anak ini akan dibawa terbang, entah kemana saya lupa, dan mereka akan dibesarkan oleh sanak keluarga mereka. Ya. Tapi kita bisa membayangkan kehilangan orang tua pada usia yang begitu dini. Secara sekaligus. Sungguh luar biasa. Di diskusi malam ini kebetulan saya mengundang bekas mantan murid saya dulu belajar agama di SMP kelas 1, Ibu Eneke Manase. Saya bertemu dia di tahun berapa itu 84 ketika saya mengajar agama. Dan ketika saya bertemu lagi, kebetulan saya saat itu diberitahukan oleh seorang bekas mahasiswa saya yang saat itu sedang dipersiapkan menjadi pendeta di GKI Bekasi Timur. Dan dia mengatakan, kedua orang tua Ineke meninggal dunia dalam perjalanan atau kembalinya dari perjalanan ke Kerawang. Saya sungguh-sungguh terkejut dan saya usahakan hadir pada malam itu untuk kebaktian penghiburan. Saat itu Ineke sudah kuliah kalau tidak salah. Tapi saya
tidak bisa membayangkan bagaimana kedua orang tuanya dipanggil Tuhan dengan bersama-sama sekaligus. Dan saya tidak bisa membayangkan lembah kekelaman yang dijalani oleh Inneke dalam hidupnya itu. Di masa COVID ini kita menemukan ada banyak sekali orang yang juga mengalami pengalaman yang serupa. Dan di situ kita terus-menerus harus, Tuhan, Engkaulah gembalaku, dan tolonglah aku untuk melalui lembah kekelaman itu, supaya aku bisa berpegang pada gadamu dan tongkatmu, dan melalui lembah ini sampai fajar tiba. Begitu Pak Heri, pertanyaan Pak Herman, ya. Pak Herman. Ya, kedua, yang kedua, ya kemana atau bagaimana orang setelah meninggal sebelum mereka bertemu Yesus, Pak? Ini itu kedua. Ya. Di dalam teologi Kristen kita ini memang didasarkan pada teologi Yahudi. Dan teologi Yahudi memang mengatakan setelah kematian, apa yang terjadi? Kalau kita membaca Alkitab, di dalam kitab Kejadian dikatakan maka mereka tidur bersama leluhurnya. Mereka tidur. Itu yang digambarkan. Ya. Tidak ada lagi apa-apa, kita hanya tidur di dalam kematian itu. Tidak ada gambaran tentang jiwa kita yang kembali ke pangkuan Allah. Sebab jiwa dan tubuh itu bersatu. Dalam teologi Yahudi, tubuh dan jiwa itu tidak terpisah. Mereka bersatu dan pada hari kebangkitan itulah tubuh dan jiwa akan dibangkitkan dalam sebuah tubuh rohani yang baru. Begitu penjelasan yang bisa saya sampaikan. Oleh karena itu, kalau kita melihat orang Yahudi itu akan bekerja mati-matian selama dia hidup karena dia tahu setelah mati tidak ada lagi kesempatan. Jalani hidup ini, usahakan yang terbaik, gunakan setiap waktu, jangan sia-siakan. Karena setelah ini tidak ada waktu lagi yang bisa dimanfaatkan. Karena itu saya lihat ya, itu orang Yahudi, mengapa mereka begitu pintar, begitu produktif. Karena banyak sekali yang mereka hasilkan, dan mereka disadarkan oleh betapa terbatasnya hidup ini di dunia. Begitu Pak penjelasan saya. Satu lagi Pak, Lukas 16 itu tentang Lazarus dan orang kaya. Ya, kita harus ingat Lukas 16 ini tidak lain daripada sebuah perumpamaan, ya. Bukan sebuah realitas yang digambarkan oleh Tuhan Yesus. Itu. Jadi, ya itu ya, jadi ya perumpamaan. Jadi tidak boleh kita ambil, kita pahami sebagai sebuah realitas bahwa ternyata langit, surga dan neraka itu ternyata dekat sekali ya. Orang bisa ngobrol dari atas ke bawah gitu. Nggak seperti itu, saya rasa. Ya, jadi begitu Pak. Ini sebuah gambaran yang menggunakan pemahaman tentang dunia dan akhirat yang ada pada zaman itu. Iya Pak, saya lanjutkan tadi emang di awal pertanyaan Pak Steve tentang kemana orang mati atau itu orang yang sebuah misteri lah. Nah, saya pernah mendengar bahwa seorang setelah meninggal itu dia
kalau orang yang tidak percaya masuk ke Gehenna. Nah, tetapi orang yang percaya pada Kristus itu ke Firdaus sebelum kedatangan Kristus. Nah, itu gimana paham menurut Pasti, Pak? Itu yang saya ingin minta penjelasan. Saya mau kembali kepada Hamlet aja, Pak. Orang yang sudah di sana, sudah pergi ke sana, tidak pernah kembali untuk menceritakan kepada kita apa yang terjadi di sana. Kita tidak tahu. Tetapi saya menerima gambaran yang ada pada masyarakat atau orang-orang Yahudi, karena kita mewarisi teologi mereka, bahwa kita tidur bersama leluhur kita. Begitu saja, Pak. Baik, Pak Steve. Terima kasih, Tuhan berkati. Oke, teman-teman, Bapak Ibu, saudara-saudara yang ada yang rindu untuk bertanya, silakan boleh langsung bertanya kepada Pak Pendeta Steve. Jadi ini adalah seri ketiga kita ya, seri ketiga dalam Life Circle. Sekali lagi Genesis, Mountain Top Journey, dan hari ini Dark Valley, dan minggu depan terakhir adalah Finishing Well ya, penghabisan itu ya. Jadi kita rindu ya, melalui seri ini kita bisa belajar tentang kehidupan, lingkaran kehidupan manusia yang pasti masih dalam misteri ya, masih dalam misteri dan dalam rahasia itu, begitu ya. Nah, saya pengen tanya dengan Pasti begini ya, kalau misalnya kita pribadi sendiri nggak ngerti, nggak tahu, nggak memahami itu, bahkan Alkitab juga mengatakan itu ya hanya sebagai perumpamaan atau yang lain. Jadi sebenarnya hidup kita berarti tidak bisa di jalan hidup kita nggak tahu. What happen next, nggak ada yang tahu. Jadi ke depan kita bingung, kita mau ngapain, mau apa-apa, dan kita nggak ada merencanakan apapun, itu pun bisa terjadi, begitu ya Pak ya? Iya, Betul, bisa terjadi. Tapi karena itu sebaiknya lah kita bikin rencana. Oke. Di sini ada yang sudah raise hand, yang mau bertanya, silakan boleh dinyalakan untuk mic-nya. Rondang Sim ya. Sorry kalau saya salah menyebut nama. Simatupang. Simatupang ya. Oke, silakan. Di unmute aja. Ya, silakan Ibu Rondang. Ibu Rondang, boleh di unmute, boleh? Oke, ini ya, iya. Begini ya. Iya. Ya, baik, terima kasih banyak untuk kesempatan ini. Saya hanya mau menyambung pertanyaannya Pak Herben yang dari Bandung ya? Iya. Yang tadi bertanya setelah mati kita kemana? Lalu pasti tadi uraiannya itu mengambil istilah tentang tidur sementara ya. Saya hanya mau bertanya. Ya. Mungkin ini tidur aja. abadi. Tidur abadi. Iya. Ini hanya kepo aja lah, kepo secara pribadi saja. Kalau memang ternyata manusia itu mati, itu sementara, untuk kemudian nanti bersatu secara tubuh dan jiwa rohani, mengapa di setiap ucapan turut bela sungkawa itu, kita umat Kristen selalu mengatakan turut berduka cita, semoga damai kembali pada pada pangkuan Bapa di surga. Tapi uraiannya Pak Steve tadi tidur sementara. Maaf nih, saya cuman awam aja. Itu bagaimana penjelasannya ya? Apakah itu boleh-boleh aja atau bagaimana gitu? Terima kasih. Ya, barangkali saya mau mengatakan begini aja lah yang gampang ya. Bahwa ucapan-ucapan itu semua adalah metafora. Ya. Wow. Bukan ucapan bahwa itulah yang akan sesungguhnya terjadi. Sebab kita tidak tahu
bagaimana kejadiannya dan apa yang akan terjadi pun kita tidak pernah tahu. Ya. Baik. Kalau kita katakan itu metafora, ya, bahwa dia akan duduk di sebelah kanan Allah Bapa, bahwa dia akan beristirahat dengan tenang, dia akan bernyanyi-nyanyi dengan semua malaikat di surga dan sebagainya. Ya, itu kan semua gambaran-gambaran tentang kematian yang sama sekali tidak menakutkan kita. Ini berbeda kalau teman-teman, ibu bapak pernah pergi ke sebuah taman di Singapura, ya. Taman itu namanya apa ya? Saya lupa. Yang dibangun oleh seorang kaya yang membuat membuat balsam cap macan, ya, tiger balm, ya. Di situ ada gambaran tentang bagaimana apa yang akan dialami oleh manusia pada saat dia masuk ke alam maut. Ya. Ada berbagai siksaan di situ, ada yang dibakar, ada yang digoreng dalam perapian, ada yang ditusuk badannya dan sebagainya. Yeah. Apakah memang kenyataannya akan seperti itu? Saya kira tidak. Itu pun tidak demikian. Kita sebagai orang yang percaya bahwa Allah itu Maha Kasih, tentu akan mempertimbangkan dosa-dosa kita dan semua hal yang juga hal-hal yang baik yang kita sudah jalani dalam hidup kita. Tetapi saya pikir kita punya pemahaman yang sangat berbeda dengan teologi Taois seperti yang digambarkan di dalam Teitelbaum itu, ya. Saya kira kita tidak punya gambaran-gambaran seperti itu yang memperingatkan kita supaya tidak melakukan berbagai kejahatan. Teologi kita tidak punya gambaran seperti itu, kecuali memang gambaran di Lukas tadi, ya, yang perumpamaan Lukas 16 ya Pak, ya, tentang perumpamaan Yesus dan tentang orang miskin dan orang kaya. Lazarus si miskin itu dan orang kaya di depan rumah yang dia selalu duduk di depan rumahnya itu. Baik, kira-kira begitu, Ibu Ronda. Ya, maksudnya saya hanya butuh penjelasan, itu bisa saya terima sih. Ya, Toh, baik. iman kita kan harus kuat bahwa kita memang akan kembali kepadanya. Jadi ucapan-ucapan itu sih sah-sah aja ya untuk kita berikan kepada mereka yang berduka. Terima kasih Pak Pen. Terima kasih, sama-sama kembali. Maaf suaranya enggak ada. Taman Haw Par Villa ya Pak ya, di Singapura. Haw Par Villa di mana ada patung-patung mitologi Chinese, bagaimana dia sangat menyeramkan di aromanya begitu ya Pak ya. Iya, iya. Nah, itu salah satu sebenarnya sih. Nah, ini juga jadi pertanyaan lanjutan dari semua, kemungkinan semua orang pasti kenapa kematian, kenapa manusia secara naluri itu sangat curious tentang what happen next after death. Kita curious tentang setelah mati gimana sih? Setelah mati gimana sih? Malah kita melupakan waktu hidup itu kita gimana gitu. Nah, ini yang saya agak sedikit heran dengan manusia yang sering melihat setelah saya mati gimana ya? Setelah saya mati apa yang terjadi ya? Malah melupakan saya hidup apa yang telah saya buat ya. Nah, itu kecenderungan manusia selalu seperti itu gitu loh Pak. Iya. Ya, betul. Memang karena rasa ingin tahu manusia itu memang luar biasa ya. Dan
Ini kan juga digambarkan oleh Alkitab ketika Samuel mau berperang gitu. Dia bertanya, kira-kira kami akan menang atau kalah ini? Rasa ingin tahu tentang masa depan itu yang selalu mengganggu manusia. Ya. Karena itu saya pikir kita diajarkan untuk menyerahkan masa depan kita kepada Tuhan. Ya, kita katakan kita sampai disinilah yang bisa kita lakukan. Tapi selanjutnya itu kita serahkan kepada Dia. Ya. Kita telah berusaha sekuat-kuatnya, sedapat-dapatnya. Tapi selanjutnya kita serahkan kepada Tuhan. Yes. Jangan, kadang-kadang yang terjadi kan ketika kita udah nggak bisa apa-apa, baru kita bilang, Tuhan, udah deh, saya nyerah. Sampai di sini aja, saya bisa, yang bisa saya buat. Iya kan? Ketika kita orang punya anggota keluarga yang sakit gitu. Kita berusaha sana sini, pakai dokter, cari orang pintar. Ketika semuanya nggak bisa, baru kita datang pada Tuhan. Tuhan, saya nyerah deh. Terserah kamu mau apa gitu. Kan bukan seperti itu kalau kita hidup dalam Tuhan. Ya, Sejak betul. awal pun kita sudah hidup dalam penyerahan yang penuh, pasrah penuh kepada Dia. Begitu kira-kira, Pak. Oke, ini ada pertanyaan dari Yanti Cecilia. Apakah wajar, Pak Pendeta, jika cerita kelam yang pernah kita alami itu menjadi pengalaman yang menyakitkan sampai belasan tahun setelahnya? Terima kasih. Menyakitkan cerita kelamnya. Oke, silakan Pak. Iya, cerita kelam yang pernah kita alami itu jadi pengalaman yang menyakitkan sampai belasan tahun setelahnya. Jadi saya nggak tahu apa yang dimaksudkan dengan pengalaman yang menyakitkan itu ya. Tapi seringkali kita membawa beban kita secara berlebihan. Ya, kita terlalu terpaku dengan beban kita. Lalu kita terus membawanya sepanjang hidup kita. Dan kita lupa bahwa sebetulnya kita mempunyai seorang sahabat yang bisa menolong kita. Mungkin ada teman-teman atau Bapak Ibu yang pernah melihat sebuah poster tentang orang yang berjalan di pantai. Dia bilang, saya berjalan di pantai dengan seorang yang tidak saya lihat. Tetapi ketika perjalanan saya terasa berat, dan itu terlihat dari jejak di pantai itu yang semakin dalam, ternyata saya melihat bahwa teman saya itu ternyata sudah tidak ada di sebelah saya, tidak ada di samping saya. Mengapa engkau meninggalkan aku? Justru pada saat-saat aku menempuh perjalanan yang berat ini. Lalu ada suara yang berkata, jejak itu bukanlah jejak kakimu. Itu adalah jejakku. Dan jejak itu semakin mendalam justru karena aku sedang memikul engkau saat melalui masa-masa yang kelam dan berat itu. Nah, barangkali ini yang kita tidak sadari terjadi dalam hidup kita. Ya. Kita melalui masa-masa yang berat dan mengira bahwa kita hanya sendirian di dalam perjalanan itu. Sementara pada kenyataannya sebetulnya kita tidak pernah ditinggalkan sendirian. Dia terus
berjalan bersama kita, bahkan memikul kita dalam masa-masa yang berat itu. Ya, jadi beban yang puluhan tahun itu serahkan kepada Dia. Jangan kita pikul terus. Karena kalau kita pikul terus, kita akan capek. Dan akhirnya sakit. Dan akhirnya bukan mustahil kita akan meninggal karena pikiran yang terus membebani kita itu. Begitu jawaban saya. Terima kasih, Pak. Oke, nah ini ada lagi pertanyaan. Jadi ketika muncul ini, ada yang penasaran, ada satu kata yang muncul di Alkitab dengan kata yang namanya sorga itu sering disebut sebagai Yerusalem yang baru, gitu. Nah itu kan sering muncul, apalagi dalam perjanjian baru. Bagaimana melihat itu, Pak? Hanya Ya, analogi. ini kembali metafora ya, metafora Ya? yang digunakan. Baru sekitar 2 minggu lalu kalau nggak salah Pak Yongki Karman memberikan kuliah di STFT Jakarta lewat YouTube ya. Jadi kalau ada yang mau menggali lagi tema itu silakan, tentang Yerusalem, tentang Sion, ya, teologi Sion, Sion yang baru, Yerusalem yang baru. Itu kan metafora juga kembali ya, metafora tentang dunia yang baru yang akan disediakan oleh Allah bagi kita semua yang setia kepada Dia. Ya, cobalah lihat. Ya, saya sarankan lihatlah kuliah dari Pak Yongki itu, Pak Yongki Karman, dosen STFT Jakarta, yang masih ada di YouTube. Saya pikir nanti barangkali saya masih bisa menemukan kuliah itu. Saya pikir jawaban beliau pasti akan lebih lengkap daripada saya. Saya hanya bisa mengatakan itulah. Kira-kira begitu. Jadi kalau mau dibilang perjalanan, ini ada pertanyaan juga. Bagaimana perjalanan kita setelah mengalami kematian? Ya. Apakah setelah kematian kita sudah tidak mengalami perjalanan hidup lagi? Jadi end of life itu di kematian begitu ya Pak ya? Kira-kira begitu. Bukan penantian untuk kebangkitan, Pak. Oke. Nah, ini pertanyaan langsung terjawab ya. Iya. Penantian untuk kebangkitan adalah kematian itu sendiri. Iya, jadi inilah makna dari kematian itu adalah sebuah perjalanan untuk menantikan kebangkitan. Ya, jadi satu jawaban yang luar biasa. Bukan perjalanan ya Pak ya. Setelah meninggal itu dalam teologi Yahudi ya kita tidur. Tidur. Dan pada masa tidur itu kita menantikan kebangkitan. Masa-masa menantikan kebangkitan. Iya. Oke. Ada lagi Pak Ibu, saudara-saudari yang rindu untuk bertanya tentang tema kita malam hari ini? Yang sorry, ini Ibu Rodang sih mau bertanya lagi, silakan Ibu. Terima kasih. Saya nggak tahu ya, saya selalu suka banyak hal-hal yang menggelitik saya untuk bertanya hal-hal yang mungkin bukan pertanyaan yang baik, tapi entah kenapa ya, suka begitu saya. Begini Pak Pen. Saya sudah usulkan Ibu ini untuk masuk ke STT Jakarta aja lah. Begini Pak. Betul. Ibu boleh masuk. 4 tahun cukup. Dulu memang cita-cita saya pengen ke situ sih, ke STT, tapi entah kenapa selalu ada aja yang menghalangi ya. Oke, silakan Bu. Begini Pak Pen, menyambung yang pertanyaan saya tadi juga sih sebetulnya. Kalau memang oke lah, itu mungkin metafora ya, pernyataan metafora untuk penghiburan orang yang berduka ya, atau enggak orang yang dalam lembah kekelaman itu tanda petik kematian. Karena menurut saya sih lembah kekelaman itu bukan hanya karena kematian aja sih ya,
nggak ada harapan lah pokoknya. Orang nggak ada harapan tuh pasti ada di dalam lembah kekelaman. Ya. Menyambung yang tadi Pak Pen yang metafora itu, kalau nggak salah ingat, mudah-mudahan sih benar ya, kan ada kata-kata Yesus, aku kembali kepada Bapakku untuk menyiapkan tempat bagimu. Ya. Nah, mau dikaitkan kepada pernyataan yang tadi, berduka cita, semoga Bapak menyambutmu dalam pelukan yang penuh kasih lah, segala dan seterusnya dengan kata-kata indah lah. Itu bagaimana tuh Pak Pen kaitannya? Kalau memang itu metafora, tapi ada janji Yesus tuh. Iya, tapi kan maaf, ini saya hanya kepo aja sih. Menyediakan tempat itu apa artinya? Apakah Yesus ke sana untuk menyediakan kafling gitu? Apakah di surga itu kira-kira di kafling-kafling? Saya pikir kan kita nggak berpikir seperti itu. Ya, pemikiran kita jauh lebih luas daripada sekedar kafling. Tapi bahwa dia menyediakan tempat buat kita artinya kita akan disambut, ya. Kita akan disambut oleh Dia ya, setelah kehidupan ini, dan kita tidak akan perlu lagi merasa takut menghadapi masa depan yang akan terjadi itu, karena kita tahu bahwa sudah ada tempat buat kita. Apakah itu berupa kamar, ataukah itu berupa rumah, atau apa? Itu bukan urusan kita. Ya. Tetapi sudah ada tempat bagi kita untuk kita gunakan, kita pakai ketika kita tiba di hadirat. Berarti kita kembali kepada meyakini iman kita sendiri ya Pak Pen, bahwa memang kita akan kembali kepadanya pada saat yang tadi Pak Pen bilang, masa kebangkitan untuk semua umat yang percaya kepada Kristus, begitu bukan? Enggak, dalam teologi ya, jiwa dengan semua akan dibangkitkan. Semua akan dibangkitkan. Lalu masalah penghakiman setelah itu kan terserah pada Allah sendiri, pada Tuhan Yesus. Ya. Baik. Terima kasih Pak Pen. Terima kasih kembali. Oke, saya merasa sudah cukup untuk pertanyaan kita pada malam hari ini yang banyak pada hari ini, ya. Kita akan menantikan untuk minggu depan kita akan mengakhiri live circle kita dengan tema finishing well, ya, akhir bulan dan finishing well, ya, bulan Agustus kita. Baik, untuk sebelum kita tutup dalam doa, saya minta Pak Steve untuk boleh memberikan closing statement kita pada malam hari ini, The Death Valley. Silakan Pak. Ya, memang bahan malam ini juga membuat kejutan-kejutan ya, ketika saya mengatakan teologi Kristen itu tidak mengenal ajaran tentang keabadian jiwa seperti yang digambarkan oleh orang-orang Yunani. Saya masih ingat ketika kami membahas topik ini dibahas pada semester triwulan kedua atau ketiga dalam kuliah kami di Trinity, dan saat itu teman saya kebetulan baru saja kehilangan ayahnya. Jadi memang tema itu juga sedikit mengejutkan dia, menjadi shock juga ya. Dan ini juga mungkin yang menjadi pengalaman beberapa ibu bapak saudara di malam ini. Semoga
tidak terlalu mengagetkan, tetapi memang di balik itu ada satu penghiburan ketika kita mengutip ayat dari Mazmur 23, bahwa Allah tetap menyertai kita dalam keadaan apapun yang kita alami. Sama seperti yang tadi saya katakan, bahkan di tahanan Nazi Allah hadir, bahkan di situasi Afghanistan yang serba kacau saat ini pun Allah hadir. Karena itu mestinya pesan ini menjadi kekuatan bagi saudara-saudara kita di Afghanistan yang sedang mengalami perubahan yang dahsyat, karena tiba-tiba kekuasaan beralih dari pemerintahan yang lama dengan rezim Taliban yang sudah terkenal kekejamannya. Semoga rezim ini benar-benar sudah berubah seperti yang mereka janjikan. Kita doakan untuk saudara-saudara kita di Afghanistan agar mereka semuanya boleh selamat. Terima kasih. Thank you, Pak Steve. Baik, untuk doa penutup kami minta kesediaan Pak Herman dari Bandung untuk boleh menutup kita dalam doa. Kami persilakan Pak Herman. Baik, saya mau ngomong dulu. Pak Haryono, Pak Steve, saya itu udah booking untuk minggu depan, tapi ternyata kayaknya saya ada kuliah seminggu itu. Jadi mohon maaf. Wah, gitu. Nggak apa-apa, nanti saya kirim bahannya, Pak. Iya, terima kasih. Ada saya nyesal juga deh. Cuman diskusinya kan yang seru. Iya. Iya. Bahannya kan tidak banyak bicara. Ya, makasih. Baik, kita berdoa. Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini kami sekali lagi mengucap syukur buat pelajaran kami, kuliah kami malam ini tentang Death Valley. Bapak, biarlah kami juga belajar bagaimana kami harus menghadapi Death Valley itu dengan penuh kekuatan daripada Tuhan. Karena kami percaya bahwa Tuhan masih tetap hadir di dalam keadaan Dark Valley itu Tuhan. Juga kami khusus berdoa buat anak-anak Tuhan, rakyat Afghanistan yang sekarang ini mungkin mengalami persekusi Tuhan yang luar biasa. Karena ternyata kekuatan Amerika diakhiri dan juga kekacauan semakin meningkat di sana. Kami percaya, kami tahu juga banyak anak-anak Tuhan yang sudah ada di sana Tuhan. Berikan kekuatan, Tuhan hadirkan, tetap Tuhan hadir di tengah-tengah mereka. Walaupun mereka harus menghadapi persekusi yang luar biasa. Berikanlah mujizat-mujizat yang luar biasa. Sehingga banyak orang lagi yang percaya kepada Tuhan. Terima kasih buat kuliah malam ini. Berkati Pak Stephen, berikan kekuatan kesehatan. Berkati Pak Haryono dan semua teman-teman yang ikut dalam kuliah ini Tuhan. Berikan kepada kami kekuatan. Terima kasih buat firman malam ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. 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 Baik, untuk sekedar informasi, setelah kita mengakhiri bulan ini pada bulan September, kita akan mengadakan bincang iman yang terus akan kita laksanakan setiap bulan ya, setiap minggu. Nah, untuk minggu depan akan diisi oleh 4 hamba Tuhan yang sudah kami booking juga jauh-jauh hari sebelumnya. Ada Ibu Grace Emilia, dosen dari STT Bandung, spesialis di bidang spiritual teologi. Kemudian hamba Tuhan yang khusus di bidang pemuda remaja, dan kemudian ada Pak Hendra G. Mulia, dosen dari Seminari Asia Tenggara, dan saya adalah saya sendiri. Baik, kita nantikan untuk acara bulan depan, ya, September, setiap hari Selasa. Baik, thank you Bapak Ibu, saudara-saudari, untuk kesempatan kita bisa sharing, bisa berbincang pada malam hari ini, terlebih khusus untuk Pak Steve. Thank you Pak Steve buat kesempatannya bisa sharing dan bisa berbagi, dan saya rasa bincang-bincangnya lebih seru ya Pak ya. Semoga minggu depan lebih seru ya. Saya nggak tahu. Lebih seru lagi Pak. Belum membayangkan apa yang akan terjadi. Oke. Terima kasih untuk semua yang telah hadir dan berpartisipasi pada diskusi malam ini. Kita jumpa minggu depan.
Terima kasih. Terima kasih Pak Steve. Terima kasih. Thank Makasih. you. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukanmu. Engkaulah yang memberi sejati.